Selamat pagi, salam, selamat Paskah bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, masih belum ada terdengar ya suaranya. Salam, selamat pagi. Ya, kita sungguh bersuka cita pada minggu hari ini. Kita boleh menikmati hari kemenangan, hari di mana Kristus telah bangkit dari kematian dan kita anak-anaknya boleh menikmati persekutuan yang hidup dengan Tuhan pada saat ini. Ada sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sama seperti Maria yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian. Adakah kita di sini rindu untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi dalam ibadah kita ini? Amin. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming Facebook. Dan mengawali ibadah kita ini, saya mengundang kita untuk mengambil saat yang teduh. Amin. Saat ini kita merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Kita merayakan kemenangan Kristus. Sungguh Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas maut sekalipun. Mari kita dengan sungguh-sungguh menyembah Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari kita mengagumi karyanya yang begitu sangat luar biasa. Kita katakan penghormatan, pujian dan penyembahan kita dari hati kita yang paling dalam. Kita naikkan pujian, Kau yang terindah, Kau sungguh indah di dalam hidup. Jadi sungguh-sungguh lagi katakan, sungguh aja tuh lebih dari semuanya
kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Sejarah mencatat dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53 berkata demikian. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kebangkitan itu sungguh-sungguh ada dan nyata, dan kita pun juga akan mengalaminya bersama-sama di masa yang akan datang. Dan sebelum Yesus dikuburkan dan bangkit dari kematian, dia telah terlebih dahulu mengalami penderitaan yang paling berat hingga rela disalibkan karena demi kasihnya kepada kita. Karya terbesar Kristus bagi kita. Mari kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus. Tiada pernah
responsoria dari kitab Mazmur pasal 114 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang genap, dan di ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Mazmur 118 ayat 1 sampai 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, lalu melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung, sehingga engkau melumpah seperti domba jantan. Hai bukit, sehingga engkau seperti hamba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Marilah kita mengungkapkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel sebagai nas pengantar khotbah. Epistel diambil dari 1 Korintus pasal yang kelima ayat 6 sampai 9. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang kabur. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu untuk mempersembahkan pujian atau kesaksian atau kor, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Erwin Daud. Dan sebelumnya, mari kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam seminggu terakhir ini, baik secara pribadi maupun dalam ibadah Prapaskah, Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Mari kita kembali memuji Tuhan, karena tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dan berikan kepada kita. Puncak karya Kristus adalah kebangkitannya, dan hari ini kita sungguh menikmati kehadirannya, karena kasihnya sungguh sangat luar biasa. Kita katakan, telah kulihat putih kasih-Mu. Telah kulihat putih kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu buat kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantiku, dan tidak dinyanyikan oleh kaum ketiga ini saja. Telah kulihat jangan lebih bersungguh-sungguh kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup. Kita katakan sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kita bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kasih dan pengorbanan Tuhan terhadap kami orang yang berdosa, sehingga kami yang tidak bisa melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki hidup kami, untuk melepaskan diri dari dosa, tapi kami boleh mendapatkan anugerah yang begitu besar melalui kematian pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang telah menggantungkan semua dosa kami, seluruh beban kami di atas kayu salib. Dan Tuhan, Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga dari kematian-Mu sebagai sebuah proklamasi yang terbesar di sepanjang zaman, bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkau telah mengalahkan kematian melalui proklamasi kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi ini kami bersama-sama bersyukur karena kami boleh memperingati seluruh pengorbanan dan proklamasi yang Tuhan sudah sampaikan melalui kebangkitan. Dan kiranya Bapa di surga, ini menjadikan kami senantiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan adalah Tuhan yang hidup, yang terus memberikan kami kehidupan. Tolong kami Tuhan di dalam renungan firman-Mu pagi ini, kiranya ini juga boleh memberikan kami pemahaman, kekuatan, dan sukacita untuk terus melangsungkan hidup kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat pagi. Ya, izinkan saya sebelum mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuat satu yel-yel ya, supaya lebih semangat lagi. Yel-yelnya adalah saya ngucapin haleluya, dan Bapak Ibu menyambutnya dengan kata Yesus bangkit. Dan kalau saya sebut Yesus bangkit, Bapak Ibu bisa bilang haleluya ya. Haleluya ya, jangan haleluya. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Iya. Suara siapa yang paling keras? Iya. Suara bini ulun ya, yang paling gancang. Sekali lagi ya. Yesus bangkit. Haleluya. Iya. Saudara, tentunya peristiwa Yesus bangkit ini tidak seperti dalam ruangan ini. Iya. Pada waktu Yesus bangkit, ada beberapa orang-orang yang menyaksikan itu. Apa yang terjadi? Apakah suasananya seperti ini? Apakah waktu Maria datang dengan kawan-kawannya ke kubur Yesus, lalu lihat pintu gua terbuka, mereka teriak, haleluya, Yesus bangkit? Enggak ya. Apakah ketika mereka berhadapan dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan bilang dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit, lalu mereka teriak sama-sama haleluya? Ya, ya. Tetapi suasananya itu campur aduk. Ya, ada rasa haru karena Anda melihat jasadnya Yesus. Ada rasa kagum, ya, karena perkataan malaikat bahwa dia sudah bangkit. Ada rasa takut yang luar biasa. Seluruhnya bercampur aduk. Yang saya mau tekankan di sini adalah ketika Yesus bangkit, murid-murid, wanita-wanita ini mengalami sesuatu yang bersifat emosional.
yang sangat-sangat dalam, yang sangat-sangat tinggi sekali. Siapa yang pernah dapat hadiah ulang tahun? Pernah ya? Semua kita pasti pernah dapat hadiah ulang tahun. Waktu dapat hadiah ulang tahun, biasanya perasaannya senang ya? Senang sekali, gembira sekali. Walaupun mungkin kegembiraannya itu ukurannya biasa saja, ya. Kecuali hadiahnya itu mentereng begitu, wah itu biasanya tingkat ininya naik. Ya, kalau dapat hadiah, wah hadiahnya dibuka begini, boneka, senang aja. Ya, apalagi boneka kesayangan, biasa-biasa aja senangnya. Tapi senang ketika hadiahnya dibuka sepeda motor. Senangnya agak tinggi lagi. Begitu dibuka cincin terbuat dari besi baja, ya, yang dilapisi emas. Oh, senang lagi. Hadiahnya mobil. Oh, sama senang lagi. Pasti tingkat kesenangan atau emosionalnya itu makin tinggi. Dan saya percaya pada waktu Yesus bangkit, tekanan emosionalnya itu luar biasa, takut, kagum, dan lain-lain sebagainya. Sehingga Alkitab menceritakan setelah itu mereka berlari-lari pergi untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Ya, karena bahkan ada kesenangan yang betul-betul tinggi sekali. Kan saya katakan pasti ada berbeda dengan hari yang sekarang kita sebutkan. Kalau tadi saya sebutkan haleluya, semua jawab Yesus bangkit. Yesus bangkit, haleluya. Mungkin saja haleluyanya atau puji Tuhannya itu betul-betul keluar dari dirinya, atau mungkin hanya di bibir saja. Kenapa? Karena kita tidak menyaksikan. Kita tidak melihat langsung, kita tidak mendengar langsung, hanya mendengar dari cerita-cerita. Sehingga tekanan emosionalnya agak berbeda. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ini menjadi sebuah gejolak emosi, sebuah gejolak rohani yang membuat kita bangga punya Tuhan seperti ini. Karena tidak ada tokoh agama di dalam dunia ini yang serupa dengan tokoh agama Kristen. Semua tokoh agama di dalam dunia ini hidup, pernah hidup, dan mati. Selesai. Saya ingat salah satu kakak ipar saya cukup kaya. Dia yang punya pabrik album yang sangat terkenal sekali di seluruh Indonesia. Bu Novi punya sepupu, kakak sepupu. Itu orang yang sangat rohani sekali, memperhatikan hal-hal rohani. Ya, tapi bukan Kristen. Perjalanan hidupnya dalam mencari sesuatu yang rohani itu menyebabkan dia sampai ke India dan bertemu dengan yang namanya Sai Baba. Adiknya betul ada di sini, Sai Baba. Namanya Saifuddin. Temannya Steffi. Iya, Sai Baba itu dianggap tokoh agama yang tidak mungkin mati, sakti katanya, yang sangat berkarisma sekali. Kalau orang bisa nyentuh atau dia menyentuh orang, oh itu orang sudah sangat senang sekali. Saya Baba, tapi mati juga, dan ditunggu-tunggu sampai hari ini tidak bagi-bagi. Hanya tokoh yang namanya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian.
Dan menarik sekali tema kita hari ini berkata, ia bangkit sesuai perkataannya. Perkataan yang mana? Perkataan sebelum dia bangkit. Dia sudah pernah mengucapkannya itu. Saya pernah pelayanan di Kediri. Dan di Kediri itu ada banyak tokoh-tokoh Jawa ya, yang cukup dikenal sampai hari ini di dalam kerajaan-kerajaan Jawa. Dan dia pernah membuat sebuah buku yang dimana buku-buku itu adalah perkataan-perkataan dia. Dan orang Jawa itu sangat percaya sekali dengan buku itu. Kenapa? Karena ada beberapa perkataan-perkataannya sudah digenapi katanya. Dan kemudian ada tokoh yang namanya Gus Dur, ya, yang kita kenal sebagai presiden kita. Itu juga ada beberapa pengamat yang mengatakan kata-katanya Gus Dur itu sudah banyak yang digenapi. Termasuk ketika dia katakan bahwa Ahok nanti akan jadi pejabat. Betul, jadi pejabat. Ya, nah kemudian yang katanya belum tergenapi ini Prabowo. Karena katanya Prabowo juga nanti akan jadi pemimpin bangsa ini. Kita lihat apakah nanti yang jadi presiden Prabowo atau saya. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, memang yang diungkapkan ini adalah kebenaran-kebenaran dari perkataannya. Tapi tokoh-tokoh ini tidak pernah diungkapkan apa kata-katanya yang tidak tergenapi. Jadi kalau saya boleh katakan, ya ini kebetulan saja, faktor kebetulan saja. Karena yang dia katakan ada banyak yang tidak digenapi juga. Dan yang jelas ketika dia mengatakan sesuatu, dia mengatakan sesuatu tentang orang lain, bukan dirinya. Tidak ada tokoh dia di dalam dunia ini yang mengatakan bahwa nanti dia, walaupun dalam konteks teologinya orang-orang Hindu, ya, Buddha, ada yang mengatakan mempercayai dengan adanya apa? Reinkarnasi, dilahirkan kembali. Mereka percaya itu, dan mereka percaya bahwa nanti kalau dia mati, dia akan dilahirkan kembali. Cuma konsep ini kan tidak sepenuhnya sama dengan konsep Kristen. Agak berbeda sekali. Sangat berbeda dan jauh berbeda. Karena mereka katakan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Celakanya kalau dia hidupnya tidak benar, dia akan dilahirkan kembali. Tapi karena hidupnya dulu nggak benar, dia dilahirkan kembali jadi kodok, jadi warit, jadi monyet. Kan nggak enak ya, nggak nyaman ya. Nah ini konsep-konsep dunia. Ya, tetapi kita melihat di dalam Injil Yesus Kristus, di dalam kekristenan, bahwa apa yang diungkapkan Tuhan Yesus itu dia ungkapkan tentang dirinya, bukan tentang orang lain. Dan ini menunjukkan ada beberapa hal yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari kitab Matius, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, saya ajak saudara kita baca sama-sama ya. Saya ayat 1, saudara ayatnya yang kedua. Demikian sampai ayat ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbalik. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti pendahuluan saya yang tadi saya sudah sampaikan, mereka ketika mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka lari pergi dengan takut, tapi dengan sukacita dan lain-lain sebagainya. Ketika malaikat berkata bahwa dia udah nggak ada di sini, dia sudah bangkit seperti yang pernah dikatakannya. Saudara-saudara, ini menunjukkan beberapa hal peristiwa ini. Yang pertama, saudara-saudara, ini mengungkapkan bahwa Yesus itu berkuasa atas hidup dan juga atas mati. Kalau dia Tuhan, maka indikasinya salah satunya adalah dia berkuasa atas hidup dan atas mati. Kalau dia hanya manusia saja, dia mungkin bisa lebih baik hidupnya daripada orang lain, tapi tidak akan pernah lebih baik dalam soal kematian. Dan itu yang terjadi dengan tokoh-tokoh agama. Mereka pernah hidup dan hidupnya lebih baik mungkin dari orang lain, tapi mereka tidak pernah dapat menguasai kematian. Mereka mati ya mati. Kalau toh dalam konteks orang-orang Katolik ada orang-orang mati yang dianggap kudus dan sampai hari ini tidak busuk-busuk, itu mungkin kasus lain. Ya, ada Santo Bernadette, seorang yang dianggap tokoh suci orang Katolik, sampai hari ini jasadnya itu tetap utuh dan dia dianggap orang suci, disembah-sembah, tapi tetap mati. Dia mau utuh, dia mau hancur, tetap mati, sudah mati. Berapa tahun yang lalu ada satu jemaat yang ajak saya ke kuburan Chinese, salah satu kuburan Chinese yang di PAL 24, ya, untuk bongkar makam ibunya karena dia mau berangkat ke Amerika dan rencananya makam itu akan ditutup. Oleh sebab itu semua jenazah diminta oleh supaya ahli warisnya membongkar dan memindahkannya ke Mulia Sejahtera. Saya baru kali itu memimpin pembongkaran jenazah, ya, dan itu sudah 25 tahun yang lalu ibunya meninggal. Jadi agak-agak bagaimana begitu ya rasanya, karena ini dunia orang hidup dan dunia orang mati ini kan beda, ya. Jadi begitu bongkar, digali, saya coba bertahan, lihat terus, dan setelah disisikan tutupnya itu, kaget juga saya, karena ada jenazah di situ masih dalam kondisi utuh, seorang ibu. Saya tanya anaknya, dulu waktu dikubur begini kah? Kagak pak, katanya. Pakai peti apa? Peti bong. Orang Chinese itu bong yang jati tebal. Ibunya ini orang sini, orang Kapuas, orang Dayak. Oh, jadi petinya nggak ada, jasadnya masih ada, dan dia kaget.
sepatunya juga masih ada. Yang lebih kaget lagi, dia bilang, mama saya waktu meninggal dulu, saya masih SMA, sudah SMA. Saya tahu sekali, saya masih ingat sekali, rambutnya pendek. Ini rambutnya panjang. Dalam hati saya mungkin ada tukang salon di dalam sini. Iya. Makanya dia panjang rambutnya, nggak segini. Dia dulu segini, tapi sekarang kok lebih panjang. Dan wajahnya memang sudah mulai kayak apa ya, kayak mumi begitu. Kakinya dia mengecil, sehingga ketika kita angkat itu ringan sekali kayak gerdus. Dan dipindahkan ke peti yang baru, bawa ke pemakaman mulia sejak. Kaget dia nangis, saya lihat kaca matanya berkaca-kaca. Karena dia bayangkan tulang belulang, tapi ternyata seperti mumi dan tidak dibalsem. Waktu meninggal tidak dibalsem. Tapi seperti apapun juga saya tetap lihat dia jenazah mati. Karena apa? Karena dia manusia. Sehebat apapun juga manusia, kayak Firaun sampai hari ini tetap ada jasadnya tapi mati. Karena manusia bisa lebih baik hidupnya dari manusia lainnya, tapi dia tidak bisa mengatasi kematian. Hanya Yesus Kristuslah yang mengatasi hidup dan juga kematian. Dia berkuasa atas hidup, dia berkuasa juga atas kematian. Dan ini dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 yang tadi dibacakan oleh liturgis, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam kitab Matius 28 ayat 18, Yesus katakan apa? Padaku ada kuasa di bumi dan di surga dan di bumi. Itu lebih dahsyat lagi. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, dia berkuasa atas apapun juga di dalam hidup ini. Dia berkuasa atas kesulitan apapun di dalam kehidupan kita. Dia dapat mengatasi segala persoalan-persoalan kita apapun juga. Oleh sebab itu ketika kita mengingat tentang hari kebangkitan, kita harus bangga, yakin bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi, atas maut dan hidup, atas semua persoalan pergumulan hidup kita. Tidak ada yang game, tidak ada yang tamat. Kenapa? Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Itu sebabnya dia katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Hidup saja dia kasih solusi, mati saja dia kalahkan. Maka apapun juga yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan lupa bahwa di dalam Tuhan ada solusi, ada kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Udah lupa, belum setengah jam. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Nah, ini sudah lebih terasa ini ya, emosinya sudah lebih terasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup dan atas mati. Yang kedua, saudara, perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit dari kematiannya, itu menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Hari ini banyak perdebatan Muslim dan Kristen. Ya, beberapa tokoh-tokoh Muslim sekarang sudah mulai mengarahkan orang Islam sembah Yesus, percaya sama Isa Al-Masih. Saya tutup rumah saya itu dekat pengajian, dan mereka pasang toa itu di depan rumah saya. Ya,
Ya, mereka pikir saya Ustadz Erwin Daud gitu ya. Jadi dipasang dekat-dekat di situ. Nah, saya dengar, ya, saya dengar. Memang perkataan-perkataannya wise, bijaksana, bagus. Pengajarannya, ya, meneduhkan. Dan ada beberapa kali saya mendengarkan tentang uraian-uraian yang berhubungan dengan Isa Al-Masih. Bagus. Tetapi tetap ujungnya itu bahwa dia bukan Tuhan. Ya, dia bukan Tuhan. Walaupun sebenarnya perkataan ini bertentangan dengan pengajarannya. Salah satu pengajarannya mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah ruh-ah, rohnya Allah yang keluar menjadi manusia. Nah, kalau dia adalah ruh-ah, rohnya Allah yang keluar, kan dia pasti Allah. Orang sudah pengajarannya begitu. Tapi ujungnya katakan dia bukan Tuhan, dia manusia biasa yang hebat, yang luar biasa. Bertentangan pengajarannya. Ya, itulah pandangan mereka bahwa dia bukan manusia. Dalam pandangan Kristen, dalam doktrin Kristen, Yesus itu betul-betul menjadi manusia, bukan manusia hantu. Ingat, ada satu kali Yesus dianggap sebagai hantu itu oleh murid-muridnya sendiri. Di mana itu? Waktu Yesus jalan di atas air. Mereka pikir dia hantu. Karena mereka selama ini memang adalah para nelayan yang tidak pernah lihat ada air di atasnya ada orang. Yang ada adalah air di dalamnya ada orang karena tenggelam. Ya, apalagi cuma tangannya aja, oh minta tolong itu. Karena dia menggunakan gaya di dalam air, gaya dada. Tidak manggil orang. Iya. Mereka kaget ada orang bisa jalan di atas air, dan itu pengalaman pertama mereka. Sehingga langsung di otak mereka itu berpikir ini pasti bukan manusia, ini hantu. Yesus bukan hantu, dia betul-betul manusia. Buktinya di mana? Yesus nangis pernah, Yesus pernah marah, ya, Yesus sedih, Yesus lapar, Yesus juga tidur ketika di perahu. Dan ini adalah sifat-sifat manusia seutuhnya. Ya, ini sifat dasar manusia yang tidak bisa kita katakan, oh dia bukan manusia sebetulnya. Dia manusia seutuhnya. Bahkan di dalam kitab Filipi menggambarkan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar menjadi manusia, tapi juga menjadi hamba. Begitu rendahnya dia turun dari surga yang tinggi. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan apa? Ini mau menunjukkan kepada kita, ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia itu betul-betul datang dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa, meninggalkan segala kemuliaan, kebesaran, kemewahan Allah, dan menjadi manusia. Dia berkorban sekorban-korbannya. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dan dia tidak menipu. Dia tidak memanipulasi kuasanya itu untuk menjadi setengah manusia dan setengah dewa. Enggak, betul-betul manusia. Sehingga salah satu karakter daripada manusia dia juga jalani. Dia itu apa? Dia juga mati. Makanya ada beberapa doktrin tokoh-tokoh Alkitab, teolog-teolog, ya, bahkan kalau di dalam konteks agama lain Muslim mengatakan dia nggak mati. Yang mati itu orang lain yang menyerupai Yesus.
Karena tidak mungkin ada Tuhan mati. Karena mereka salah dalam konsep tentang karya keselamatan Tuhan. Kalau Tuhan itu datang ke dalam dunia dan tidak mati, oh dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan datang ke dalam dunia dan setengah manusia, dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena karyanya setengah-setengah, nggak ada. Karya Tuhan setengah-setengah. Karya Tuhan itu full. Dari roh jadi manusia. Sehingga dia harus melewati salah satu karakter hidup manusia. Salah satu natur manusia. Mati. Tapi dia bukan hanya manusia saja. Dia juga adalah Allah 100%. Dan ini dicatat di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14 mengatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah. Diam bersama-sama dengan manusia. Ini menunjukkan bahwa apa? Dia bukan makhluk halus yang diamnya di pohon, yang diamnya di kuburan, yang diamnya di batu-batu. Bukan. Dia manusia seutuhnya. Makanya Alkitab mencatat dia diam, tinggal di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena memang naturnya manusia ya bersosialisasi, tinggal bersama-sama, tidak terpisah-pisahkan. Kalau dia hantu mungkin dia pisah, karena memang makhluk halus dengan bukan halus itu pasti ada perbedaan fisiknya, jadi tidak mungkin bersatu. Kita mengatakan dia diam, tinggal bersama-sama, ini menunjukkan dia adalah manusia 100% dari Allah Tuhan 100%. Nah, kalau dia berkata bahwa dia akan bangkit, dia sedang menunjukkan tentang kealahannya. Dia sedang menunjukkan tentang kemahakuasaan. Dan itu dia sudah buktikan melalui peristiwa kebangkitan. Saudara-saudara, kalau dengan demikian, maka kita sebagai umat Tuhan harus bangga. Betul-betul harus bangga. Kenapa? Kita punya Tuhan yang mau tinggal merendahkan diri sedemikian rupa jadi manusia sama dengan kita. Tidak membedakan dia manusia Allah dan menunjukkan kealahannya, enggak. Tapi dia sungguh-sungguh menampilkan sebuah kehidupan manusia yang sama dengan kita. Dia nangis, dia terharu. Dia pernah marah dan mengusir para pedagang dari bait Allah. Dia lapar, dia tidur, bahkan dia mati. Ini betul-betul menunjukkan dia hidup sama dengan saya dan saudara. Hari ini banyak orang memuji Jokowi sebagai Presiden Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Tapi dia waktu ke Papua makan jagung rebus, ya, makanan yang dianggap itu adalah makanan kalangan orang biasa. Dia makan. Ketika gempa bumi di daerah Nusa Tenggara Barat, di Lombok, kebetulan saya terjun juga sebagai relawan. Saya lewat tendanya Presiden, tinggal di tenda, betul-betul di tenda, tidur di sana, menyatu dengan masyarakat di sana. Dan dia perintahkan ajudan-ajudannya supaya tidak terlalu memperketat penjagaan dia untuk mengesankan bahwa dia seorang presiden. Biasa-biasa saja, tinggal di sana. Dan itu menunjukkan betapa dia merakyat dengan masyarakat. Hampir sama dengan Yesus, tapi tidak sama. Kenapa?
Karena tidak sembarang orang juga bisa ketemu Presiden Jokowi walaupun dia tinggal di tenda. Ada orang yang mau masuk tanpa izin, ya ditolak, ditangkap. Yesus lebih daripada Presiden Jokowi di dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Siapa aja bisa ketemu dia, siapa aja bisa marah dia, siapa aja bisa menuding dia A, B, C dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia manusia biasa, rakyat biasa, manusia yang betul-betul manusia, yang bisa disentuh, yang bisa dipeluk, yang bisa berjalan sama-sama, yang bisa tidur bersama-sama, makan bersama-sama. Dan kita harus bangga punya Tuhan yang seperti ini. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dia menjadi manusia dari Allah yang 100% dan menjadi manusia 100%, dia itu begitu dekat dengan kita. Dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu untuk kita bisa bertemu dengan dia. Ketika kita ada kesulitan, kita ada susah, pernah nggak kita minta izin kepada ajudannya? Tuhan Yesus, ajudan, saya permisi mau minta ke Tuhan Yesus. Pernah nggak? Nggak ada. Ya, makanya saya ketawa dengan satu konsep dari Persekutuan Doa di Surabaya. Itu mereka kalau tutup doanya tidak dalam nama Yesus, tapi dalam nama malaikat Gabriel, dalam nama malaikat Michael, kami berdoa, amin. Kenapa? Tidak pantas ketemu Yesus langsung, karena ada pesuruhnya, namanya Gabriel dan juga Michael. Salah satu tokoh, salah satu konsep agama kita yang lain, saudara kita, nggak bisa langsung berjumpa Yesus. Yesus sibuk, harus lewat mamahnya Maria. Apakah itu kata-kata Alkitab? Apakah itu doktrin Alkitab? Bukan. Tidak ada di situ. Kita bisa jumpa dia langsung, karena dia sudah membuka dirinya. Saya manusia tinggal sama-sama dengan kamu yang melarat, yang biasa-biasa saja, yang kaya saja. Silakan datang kepada saya setiap waktu. Itu sebabnya doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa apa? Bapa kami. Yesus sudah berkata, mari ikuti saya, Allah kami yang jauh nun di sana. Enggak, Bapa kami. Ya. Bapa kami. Hanya kekristenan yang mengucapkan Allah itu dengan kata Bapa. Kalau agama Hindu kan enggak. Om. Ya, Om Santi, Santi Om. Ya. Enggak, kenapa? Jauh sekali. Makanya jangan panggil Bapak, panggil Om. Hanya kekristenan yang memberikan pengajaran kepada kita bahwa dia itu Bapa. Kalau Bapak dengan anak kira-kira ada enggak skat? Nggak ada. Saya ingat sekali wawancaranya Gibran, anaknya Jokowi, dengan Mata Naswa. Ya, pada waktu sedang berjalannya ini, dia langsung telepon bapaknya. Ya, Pak, gini. Bapaknya cuma jawab, dia ketawa. Langsung. Kalau orang lain bisa nggak? Nggak bisa, ajudan dulu. Ya, kenapa? Karena bapaknya punya akses dengan istrinya, punya akses hanya dengan anaknya. Anaknya juga hanya punya akses dengan bapaknya, tidak lewat ajudan. Jadi kalau handphone bunyi, bapaknya tahu ini pasti istrinya atau anaknya. Hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Akses kita itu langsung. Hubungan kita itu langsung. Kenapa? Karena dia adalah Bapa kita. Dia begitu dekat dengan kita. Makanya ada satu lagu yang mengatakan, dia hanya sejauh apa? Doa. Dekat sekali. Makanya jangan lupa, kalau ada masalah
masalah, doa. Kalau ada pergumulan, doa. Sangat ironis sekali kalau orang-orang Kristen begitu ada masalah yang dicari dukun. Ada masalah sedikit yang dicari apa? Tali temali untuk gantung diri. Ada masalah sedikit, cari pisau, bukan untuk potong daging, iris tangan. Dan itu terjadi di Jepang. Jepang itu dan Korea setiap tahun banyak remaja-remaja yang meninggal karena kasus bunuh diri. Kenapa? Nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi akses. Kita punya Tuhan yang begitu dekat, yang begitu kita angkat, bunyikan telepon doa kita, Dia dengar. Nah, sejauh mana hubungan kita hari ini dengan Tuhan? Seberapa banyak hari ini hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan? Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, perlu juga dipertanyakan. Apakah kita datang kepada Tuhan pada kasus-kasus tertentu saja? Ya, atau pada keadaan-keadaan tertentu saja? Saya pernah jumpa orang ulang tahun, saya diundang. Ya, dan biasa orang ulang tahun itu pasti yang disuruh doa adalah hamba Tuhan. Tapi pada waktu itu saya diundang bukan sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, sehingga begitu doa makan, saya doakan dia, tapi begitu doa makan yang disuruh itu adalah orang lain. Saya waktu berdoa, ya saya serius berdoa, tapi saya kaget. Ya, begitu doa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, berkati, amin. Nah, ini harapan banyak orang ya. Doa makan jangan panjang-panjang. Ya, setelah makan saya dekati, makasih doanya, singkat jelas padat. Iya Pak, soalnya makanannya ini enak-enak semua Pak. Kalau aku doakan lama-lama nanti tak enak jadinya. Jadi aku cepatkan saja supaya kita bisa makan masih hangat-hangat. Kalau dia cuma kangkung sama tempe saja Pak, mungkin 1 jam saya doa gitu. Ya, kondisi. Apakah kita doa itu karena kondisi saja? Atau karena keadaan saja? Doa itu kan adalah nafas. Sehingga kalau kita berdoa harusnya sering kali, setiap saat, di mana saja, dalam kondisi apa saja kita berdoa. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat. Dia Bapa kita, dekat. Ketika kita buka komunikasi, Dia dengar dan Dia sambut. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, pengajaran ini mengajarkan kita jangan pernah melupakan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan, karena Dia sangat dekat dengan kita dan tidak pernah menjauhkan kita dari diri. Dia manusia sejati. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Yesus berkata bahwa aku akan hidup, aku akan bangkit, dan apa yang Dia katakan ini sesuai dengan kenyataan. Artinya apa saudara? Yesus menepati janjinya. Kalau kita baca di dalam kitab Matius 26 ayat 32, Markus 14 ayat 28, di mana Dia katakan Dia akan bangkit. Dan itu bukan perkataan lip service saja, hanya di bibir saja. Bukan hanya untuk menyenangkan murid-muridnya atau orang-orang pengikut-pengikutnya yang pada waktu itu sudah sangat antusias dengan Dia. Yang pada waktu itu mereka berkata dengan sorak-sorai, ya haleluya, puji Tuhan, hosana Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan mereka berharap bahwa Dia akan jadi Raja Israel. Dia bukan hanya menyenangkan dengan perkataan sesaat saja, tapi Dia buktikan. Termasuk siapa? Murid-murid
Kecewa mereka itu disertai dengan apa? Kesedihan bahwa mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka, ya, sampai Petrus yang galaknya minta ampun, ya, orang salah satu daripada pengawalnya orang Roma aja dia berani putusin telinganya. Itu menunjukkan bahwa dia berani. Luar biasa itu, resikonya tinggi sekali. Dengan satu wanita yang bilang, oh kamu muridnya ya, bagian dari muridnya ya. Enggak. Datang satu lagi, kamu ini kan pengikutnya dia ya. Enggak. Oh kamu ini kan muridnya bersama-sama dengan dia. Enggak. Kemudian ayam berkokok. Mereka tidak siap ketika proses dari perkataan Tuhan, dari janji Tuhan yang akan digenapi. Sama dengan kita manusia. Kita hadir percaya nggak dengan Yesus? Percaya nggak? Percaya nggak? Haleluya! Yesus bangkit? Haleluya! Kita percaya nggak bahwa nanti satu saat kita mati, kita masuk dalam surga? Percaya nggak? Kita diam bersama-sama dengan Dia. Percaya nggak? Kita orang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus nanti. Percaya nggak? Tapi dalam proses percaya ini kita pernah nggak berdosa? Kita pernah nggak melakukan kesalahan? Banyak. Kenapa? Karena kita lupa dengan kebangkitan itu. Kita lupa dengan janji itu. Kita lupa dengan apa yang pernah dikatakan Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu bersama-sama dengan aku. Kita lupa itu, sehingga Bapak lama ya. Kok udah datang ya. Bikin dosa dikit lah. Bikin salah dikit lah. Ya habis itu minta ampun lagi. Ya karena di dalam Tuhan ada banyak anugerah. Kan begitu. Iya. Begitu kan. Tapi Tuhan ingat, Dia tidak pernah lalai. Dia tepati apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan. Jadi kebangkitannya itu sesuai dengan perkataannya, karena Dia Allah sejati yang tidak pernah bohong. Dia Allah 100% yang tidak pernah mengingkari apa yang Dia katakan. Apa yang Dia pernah ucapkan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, Dia nggak lupakan. Ketika di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, Yesus Allah katakan kepada iblis, aku akan mengadakan permusuhan ya antara engkau hai iblis dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tubuhnya. Ini adalah perkataan nubuatan tentang keselamatan, tentang Injil sukacita yang sudah dibuktikan melalui penyaliban Tuhan Yesus. Di sana kepala iblis dihancurkan oleh keturunannya Adam dan Hawa, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kenapa di dalam kitab Matius itu di awal-awal yang dicatat itu apa? Apa yang dicatat? Kok ragu-ragu? Saya dengar silsilah. Iya, untuk membuktikan dan menyatakan bahwa Yesus ini ada sebagai manusia, Dia ada turunannya, ada moyangnya. Dan moyangnya ini ditunjukkan untuk membuktikan bahwa apa yang Allah pernah katakan kepada moyangnya dibuktikan, dinyatakan. Luar biasa sekali, panjang sekali saudara. Dan di dalam proses panjang ini ada banyak kejatuhan manusia. Ya, ketika Tuhan katakan aku dia membuat bangsa khusus namanya Israel. Mulai dari mana? Abraham. Ya,
Abraham diproses jadi bapak orang beriman, tapi dia juga banyak melakukan kesalahan. Terus sampai Daud. Oh, Daud dipilih Tuhan. Ya, wajahnya luar biasa sekali ya. Wah, kemerah-merahan. Ya, seperti ada satu orang yang namanya Erwin Daud itu, kemerah-merahan gitu ya. Waktu bayi maksudnya ya. Dipilih, tapi juga dalam harapan itu dia juga jatuh dan berkali-kali berdosa. Terus semua ini proses. Tapi sepanjang apapun juga dalam pandangan dan ukuran kita, dia tidak pernah mengingkari dan membatalkan apa yang dia katakan. Dia penuhi. Walaupun dalam proses ini manusia jatuh bangun, mengkhianati dia, meninggalkan dia nggak peduli. Karena bagi dia karya keselamatan itu harga mati yang dia harus tepati. Betapa panjang kesetiaan dalam proses ini. Saudara-saudara, kalau hari ini kita percaya Yesus dan kita percaya kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia, tapi hidup kita masih terus jatuh bangun. Itu biasa, nggak masalah. Asal jangan jatuh terus jatuh. Tapi jatuh bangun. Ketika kita jatuh, kita harus bangun. Ketika kita terjerembab, kita harus bangkit lagi. Karena apa? Kita sedang menantikan upah yang besar di surga yang sudah disediakan oleh Allah kita. Dan itu pasti, karena Dia pasti menggenapi. Sehingga di dalam proses ini, dalam hidup kita pasti bisa berdosa, kita pasti bisa salah. Tapi cepat ingat, cepat kembali, cepat sadar. Jangan sampai masa anugerah itu lewat, dan ketika kematian datang, maka kita tidak lagi termasuk dan terhisap dalam kumpulan orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini ada begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan, sudah waktunya kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini ada begitu banyak orang-orang yang dulunya pernah menjadi Kristen, yang dulunya pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan hari ini kembali terus. Pertahankan ini terus sampai kematian kita. Kenapa? Karena upah kita sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita nikmati, kita dapatkan, di mana nanti Tuhan akan menepati janjinya. Dia akan datang kembali dan membawa kita, ya, tinggal bersama-sama. Catatan Yohanes 14 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan itu pasti, bukan katanya, itu pasti. Berapa miliar manusia di dalam dunia ini kalau percaya kepada Tuhan, ada tempatnya enggak? Ada. Dan tidak pakai kapling, enggak bayar DP. Ya, DP-nya cuma satu, percaya kepada sudah dikapling, sudah disiapkan tempat bagi kita dan bebas. Bahkan Alkitab dalam kitab Wahyu mencatat lantai-lantainya itu terdiri dari emas. Makanya saya kadang-kadang agak sedikit takut sebagai manusia kalau nanti meninggal dan banyak sekali dipenuhi oleh tukang-tukang emas yang selama ini jual emas di Cempaka gitu. Jangan-jangan mereka cungkil lagi itu tempat dan mau kembali ke dunia ini ya. Banyak sekali emas, dinding-dindingnya itu permata-permata yang luar biasa. Kalau orang Martapura ke sana selesai, ya, untuk dijual lagi. Begitu hebatnya surga, ya, begitu luar biasanya surga itu, dan itu disediakan bagi saya dan saudara. Sehingga kalau hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah terjadi dan yang sudah pernah dikatakan sebelumnya, dan itu nyata, dan ini membuktikan bahwa Dia sudah menepati janjinya. Ya, walaupun dalam prosesnya ada banyak murid-murid yang berkhianat, ada banyak murid-murid yang tidak
percaya dan ragu-ragu, tapi dia nggak peduli, dia tetap bangkit memenuhi apa yang dia katakan. Kalau hari ini saya dan saudara juga mendapatkan janji Tuhan, oh dia akan membawa kita tinggal bersama-sama dengan dia nantinya di dalam kerajaannya, maka di dalam prosesnya juga kita harus belajar dari tokoh-tokoh yang tadi. Kita harus hidup terus-menerus setia dengan Tuhan. Ya, tidak peduli situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Terus, kalaupun kita sudah bertahan dan jatuh, harus bangkit lagi, kembali lagi. Jangan membiarkan kita jatuh terus dan terjerembab. Karena kalau masa anugerah ini lewat, maka kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Mau setia, saudara? Ya, dalam proses menepati janji Tuhan yang kedua kalinya nanti dia datang ke dalam dunia ini, ya, mau tetap setia? Ya. Mau tetap percaya kepada Tuhan? Mau bangkit kalau jatuh? Amin. Ya. Ini jawaban yang biasa sebenarnya. Ya. Kalau saya tanya mau, ya jawabnya harus mau. Ya. Mau percaya Tuhan? Mau. Ya. Haleluya. Yesus. Tidak, saya maksudnya tutup khotbah saya dengan haleluya. Tapi bagus saudara ya bisa menjawabnya. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan sangat berterima kasih kalau di hari Paskah kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sesungguhnya bukan hanya jatuh pada hari ini saja, tetapi hari Paskah ini kami peringati setiap hari Minggu sebagai satu bentuk peringatan supaya kami senantiasa berjaga-jaga terus di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena semua hari adalah kebaikan bagi kami, dan setiap hari Minggu adalah anugerah bagi kami untuk kami boleh datang terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah bangkit dan Tuhan sudah menyatakan janji Tuhan yang ditepati. Dan ini menunjukkan bahwa Engkau setia. Oleh sebab itu Engkau mengajarkan kami juga untuk tetap setia di dalam proses dari perjanjian Tuhan dengan kami, untuk satu saat kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami jemaat-Mu, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami lainnya. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati studi anak-anak kami ya Tuhan, agar supaya mereka boleh tetap lancar di dalam studi mereka, baik mereka yang studi di kota Banjarmasin maupun yang studi di luar kota Banjarmasin ini. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya persilakan. Kita sudah disegarkan kembali dalam pemberitaan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Erwin Daud. Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapatkan hak istimewa untuk menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Dan perintah malaikat dan juga perintah Yesus kepada mereka adalah sama. Malaikat berkata, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Dan Yesus berkata kepada Maria, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Saat ini kita adalah bagian dari ahli warisnya. Tuhan Yesus juga memberikan perintah yang sama saat ini kepada kita untuk
memanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam kotak sembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil menaikkan pujian, Kristus bangkit sorak. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita naikkan ayatnya. Kita kembali naikkan dari ayat yang pertama, Kristus bangkit soraklah, haleluya. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, Haleluya. berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari kita puji Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita kembali naikkan ayat yang pertama, Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Oh Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, patut kami mengucap syukur dalam segala hal, sebab kami telah menemukan Engkau yang bangkit melalui ibadah kami ini. Terima kasih pemberitaan firman Tuhan oleh hamba-Mu dan meteraikan pada kami semua sebagai bekal untuk bangkit dalam segala hal di hidup kami ketika mengalami jatuh bangun terhadap situasi dan keadaan apapun juga. Iman kami tidak pernah
terpendam, terkubur, tetapi bangkit bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus yang bangkit. Itulah sebabnya tekad kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Termasuk ketika kami mempersembahkan persembahan ini, bukan kami melihat karena jumlah, tapi karena kami menemukan dan melihat keberhargaan hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab seberapa dan seperti apa yang ada pada kami hari ini bersumber dan datangnya daripadamu ya Tuhan, dan kelak suatu saat kami akan tinggalkan segala sesuatu yang telah kami raih tersebut, dan yang kekal adalah apa yang telah kami perbuat kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karenanya berkatilah persembahan kami ini secara khusus untuk kantung kas gereja, agar tidak ada kekurangan makanan di rumah Tuhan, agar tidak ada kekurangan untuk operasional gereja, sebab pelayanan ini membutuhkan banyak hal yang ditandai dengan uang ya Tuhan. Juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan kepada pendeta yang akan pensiun di konferensi tahunan pada bulan Juni nanti. Ada beberapa pendeta yang telah berdinas melayani Tuhan, rata-rata berdinas 25 sampai 35 tahun. Dan mereka layak Tuhan kami apresiasi, sebab mereka tidak lagi mempunyai tempat melayani, dan mereka dalam masa tuanya mereka terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karenanya berkatilah persembahan kami ini supaya sampai kepada mereka, dan juga supaya mereka dapat mengucap syukur di dalam masa pensiun mereka nanti ya Tuhan. Walaupun kami tidak mengenal mereka secara pribadi dan bertemu muka, tetapi kami mengasihi mereka sebab Engkau juga mengasihi kami Tuhan. Oleh karenanya kami berdoa dan menyerahkan setiap tangan yang mempersembahkan yang Kau berkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan juga dalam setiap kegiatan, serta para mahasiswa dan pelajar yang bersumber uangnya dari orang tua atau dari beasiswa. Kiranya mereka mempunyai hikmat mengelola dengan baik dan ada keseimbangan untuk Tuhan juga. Oh Bapa di sorga, terima kasih untuk segala pengajaran ini, sehingga hidup kami seimbang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua dari para mahasiswa dan pelajar yang ada di Banjarmasin ini. Berkatilah mereka, pulihkan dan topang tolong senantiasa. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di masa Paskah ini, mereka juga tekun dan kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk setiap jemaat, agar terus mengalami pemulihan, agar setiap jemaat mengalami terus-menerus ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau. Apapun yang mereka alami, Engkaulah yang dirajakan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji termulia nama-Mu, dan terimalah persembahan yang kami persembahkan ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa
Saudara-saudara, pulanglah, jadilah saksi Tuhan dan proklamasikan kebangkitan Tuhan melalui hidup kita, serta bawalah berkat daripada Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang mulia daripada Allah Bapa dan Allah Putra di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan kasih sukacita yang menguatkan kita di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersalam-salaman, berikut kami bacakan warta jemaat untuk kita. Dari panitia kebaktian mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Konferensi workshop GMI Grace yang kedua akan dilaksanakan atau diadakan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pukul 13 WITA. Untuk mempersiapkan laporan gereja, maka Majelis Jemaat akan mengadakan prakongres pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 setelah ibadah. Mengingatkan setiap komisi, panitia, dan seksi-seksi agar mempersiapkan laporan pelayanan masing-masing. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan April 2023. Ada Saudari Mila Karmila pada tanggal 4, Bapak M. Tampu Bolon pada tanggal 6, Saudari Maya Apongkires pada tanggal 13, Firdawati Laia pada tanggal 15, Bapak Nyohania Kebutuhan 2 tengah minggu diadakan pada hari Rabu tanggal 29. Ya, sepertinya ini ada kesalahannya. Pada hari Rabu tanggal, maksudnya Rabu minggu depan ya Pak? Ya, Rabu ini. Rabu ini berarti tanggal 13 ya? Ya, tanggal 12 April pukul 4 sore di pastori gereja kita menghimbau kehadiran semua jemaat. Dari P3MI mengundang semua P3MI dalam menghadiri kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis tanggal 13 pukul 19 WITA di pastori dengan liturgi Saudari Mas Dayanti dan musik Saudara Hardian Habib. Selanjutnya persekutuan P3MI pada hari Sabtu tanggal 15 pukul 19 WITA di pastori juga dengan tema menjadi serupa dengan Kristus. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen mengingatkan kita semua untuk tetap gemar membaca Alkitab dengan panduan yang sudah tertera dalam warta kita masing-masing, dan kehadiran serta persembahan minggu lalu. Kita bersyukur untuk setiap persembahan dan kehadiran kita dalam setiap ibadah kita. Kami kembali mengingatkan untuk pelayan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 untuk pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, liturgi Saudari Betri Sitohang, pemandu pujian Mas Dayanti dan Ibu Eviati, pemusik Saudari Sosian
Anton dan Opilius, pembacaan epistel oleh Saudara Apriani Gultom, dua syafaat oleh Mila Serina, persembahan Juliana Zega, operator streaming Saudara Skubert, operator LCD oleh Natalia, penyambut jemaat Doni dan Suryani, serta sekolah minggu Yusuf Putri. Tuhan Yesus menolong di dalam persiapan pelayanan untuk minggu depan. Demikian warta yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita